Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 mempresentasikan tentang penerapan metode stepping stone untuk transportasi pengiriman program pada PT ABD. Berikut ada nama kelompok kami. Pada era globalisasi sekarang ini, perkembangan di segala kehidupan semakin pesat, terutama bidang ekspedisi. Ekspedisi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman dan kegiatannya. Jasa pengiriman menggunakan banyak sekali alat bantu. Apabila alat bantu tersebut sudah tidak layak pakai, maka harus diadakan penggantian alat. Maksudnya, pada era globalisasi sekarang ini, perusahaan ekspedisi sudah mulai menggunakan mesin atau komputer untuk mengolah data-datanya agar tidak hilang dan lebih mudah dalam prosesnya. Lalu, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Masalah transportasi adalah masalah program linear pada umumnya berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan biaya tertentu pada biaya transport minimum. Tujuan dari Tujuan dari model transportasi adalah merencanakan pengiriman sesuatu dari sumber-sumber ke tujuan sedemikian rupa untuk meminimumkan total biaya transportasi. Transportasi dikatakan seimbang jika total jumlah antara sumber dan tujuan sama. Sedangkan transportasi dikatakan tidak seimbang jika sumber lebih besar dari tujuan atau jumlah sumber lebih kecil dari tujuan. Permasalahan tersebut diselesaikan pada batas dari situasi khusus pada waktu tertentu ketika sebuah masalah mempunyai variasi suatu teknik riset. Pasti lainnya harus mampu menyelesaikan masalah tersebut secara dinamis. Permasalahan pada optimalisasi biaya transportasi adalah bagaimana meminimalkan biaya transportasi pengiriman barang dari beberapa sumber lokasi atas supply ke beberapa lokasi tujuan atau demand. Dan permasalahan ini merupakan permasalahan linear yang mempunyai karakter khusus, yaitu cenderung membutuhkan sejumlah pembatas yang relatif banyak. Sehingga penggunaan komputer untuk mengolah data akan sangat membantu dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Latar belakang permasalahan pada optimalisasi biaya transportasi adalah bagaimana meminimalkan biaya transportasi pengiriman barang dari beberapa lokasi sumber suplai ke beberapa lokasi tujuan. Demand dan permasalahan ini merupakan permasalahan linier yang mempunyai karakter khusus, yaitu cenderung membutuhkan sejumlah pembatas yang relatif banyak, sehingga pengguna komputer untuk mengelola data akan sangat membantu dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Metode stepping stone. Metode stepping stone adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan pemecah layak bagi masalah transportasi dengan biaya-biaya operasi, biaya pabrik, dan biaya transportasi, sehingga mendapatkan biaya pengiriman relatif. Metode ini dilakukan dengan membuat siklus-siklus pengalihan alokasi ke kotak-kotak yang tidak terisi, variabel non-baris. Sebelumnya diperiksa dulu apakah jumlah kotak yang terisi pada solusi awal telah memenuhi jumlah M plus N dikurang 1. Bila belum, maka dilakukan penambahan jumlah kotak yang terisi dengan cara memberikan alokasi 0 pada kotak yang kosong. Metode stepping stone, hal yang penting yang perlu disebutkan dengan penyusunan jalur stepping stone yaitu satu, arah yang diambil baik searah maupun berlawanan arah dengan jarum jam adalah tidak penting dalam membuat jalur tertutup. Kedua, hanya ada satu jalur tertutup untuk kotak kosong. Ketiga, jalur hanya mengikuti kotak terisi, terjadi perubahan arah, kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Keempat, baik kotak terisi maupun kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Kelima, suatu jalur dapat melintasi dirinya. Keenam, sebuah penambahan dan sebuah pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Metode stepping stone. Aturan siklus dari metode stepping stone adalah sebagai berikut. Suatu siklus perubahan pengalokasian tidak boleh mengubah nilai penawaran dan permintaan. Dalam satu siklus hanya boleh terdapat satu kotak kosong atau variabel non-baris yang terlibat. Suatu siklus berawal dan berakhir pada kotak yang sama. Hanya boleh ada dua kotak yang berurutan yang terletak pada baris atau kolom yang sama.
Studi kasus. Pengolahan data pengiriman barang pada PT ABD belum menggunakan komputer, namun pengiriman barang masih dilakukan dengan sistem manual, dan melakukan tahapan yang rumit akan diganti dengan menggunakan sistem komputer, sehingga pengiriman barang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, sehingga memudahkan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Sistem yang akan dibuat untuk menguntungkan berbagai pekerjaan kantor untuk mengatasi tugas-tugas karyawan yang sering menumpuk dan menunda-nunda dalam pekerjaannya, karena peralatan yang digunakan tidak memadai. Adapun proses pengiriman barang ABD dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pengumpulan barang yang dikirimkan, menulis bon dan kwitansi barang, menulis nama pengirim dan penerima barang serta alamat yang jelas, menulis berat barang, jenis barang, dan mengklarifikasikan jenis barang, menulis total biaya pengiriman biaya. Kemudian, barang dikirimkan. Selain itu, pengiriman barang sering kali dilakukan tanpa perhitungan biaya. Menulis nama pengirim dan penerima barang serta alamat yang jelas sering menimbulkan pemborosan biaya pengiriman pada PT ABD. Berikut adalah contoh untuk menentukan biaya transportasi minimum dengan metode stepping stone, yaitu PT ABD memiliki 4 lokasi pabrik, yaitu ada pabrik A, C, dan D. 4 pabrik tersebut menyuplai kebutuhan barang-barang ke 3 kota, yaitu Jakarta, Medan, dan Surabaya. Di sini kita mempunyai kapasitas produksi untuk pabrik A adalah 100 unit, pabrik B 200 unit, pabrik C 300 unit, pabrik D 400 unit. Adapun kebutuhan di kota Jakarta itu adalah 500 unit. Di kota Medan ada 300 unit dan di kota Surabaya ada 200 unit. Untuk memenuhi kebutuhan di Jakarta, kita menyuplai 100 unit, berarti kapasitas produksinya sudah habis. Dan di Medan kosong, Surabaya kosong. Untuk keperluan pabrik pabrik B, kapasitas produksinya 200 unit. Berarti kita bisa menyuplai ke kota Jakarta 200 unit. Lalu untuk kota Medan, karena kapasitas produksinya 200 unit, berarti sudah habis, jadi di Medan dan Surabaya kosong. Untuk pabrik C, eh, kapasitas kapasitas produksinya 300 unit. Kita suplai ke Jakarta 100 unit dan ke Surabaya 200 unit. Jadi total 300 unit dan di Medan itu kosong karena kapasitas produksinya hanya 300 unit. Untuk menyuplai ke pabrik D, kita ada kapasitas produksi 400 unit. Berarti kita bisa menyuplai ke Jakarta karena kebutuhannya 500, jadi kurang 100 unit. Ditutup dengan kapasitas produksi di pabrik D ada 100 unit. Jadi untuk Jakarta sudah pas 500 unit. Selanjutnya di Medan kebutuhannya 300 unit karena sebelumnya di pabrik A, B, C tidak mendapatkan stok atau kapasitas produksi, jadi di Medan pabrik D kita menyuplai 300 unit dan kebutuhan untuk kota Medan itu sudah terpenuhi. Lalu untuk Surabaya karena sudah terpenuhi di pabrik C, kita sudah cukup untuk menyuplai ke Surabaya. Dan juga kapasitas produksi untuk pabrik D sudah habis digunakan atau disuplai ke kota Jakarta dan Medan 100 unit dan 300 unit. Total semuanya adalah 400 unit. Pengujian sel kosong dengan stepping stone. Dari pabrik A kirim ke Medan.
Pabrik A kirim ke Medan. Kita menggunakan alur tidak searah jarum jam. Jadi kita mulai dari 7, lompat ke kolom A di 5, lompat lagi ke kolom D di 8, dan lompat ke kolom D yang Medan yaitu 7, lalu kembali lagi ke kolom A 7. Di stepping stone ini alurnya adalah penghitungannya kita menggunakan min plus searah jalur jam ataupun tidak searah jalur jam, tapi tetap menggunakan perhitungan dengan plus min. Jadi di sini kita menggunakan plus 7, min 5, plus 8, min 7. Lalu kita hitung mendapatkan hasilnya 3. Selanjutnya, dari pabrik A kirim ke Surabaya. Kita masih menggunakan alur tidak searah jarum jam, yaitu dimulai dari 8, lompat ke kolom A di 5, lompat lagi ke kolom C di 7, lalu lompat ke kolom C yang Surabaya di 5, lalu kembali lagi ke kolom A 8. Dan tetap menggunakan plus min, yaitu plus 8, min 5, plus 7, min 5, dan dihasilkan nilainya adalah 5. Selanjutnya, dari pabrik B ke Medan. Kita masih menggunakan alur tidak searah jarum jam. Dimulai dari angka 6, lalu lompat ke kolom B di angka 3, lalu lompat ke kolom D di angka 8, lalu lompat di kolom D Medan di angka 7, lalu kembali lagi ke kolom B di angka 6. Kita masih menggunakan rumus plus min, sehingga didapat plus 6, min 3, plus 8, min 7, yang jumlahnya sama dengan 4. Selanjutnya, dari pabrik B ke Surabaya. Kita masih menggunakan alur tidak searah jarum jam. Dimulai dari kolom 9, lalu lompat ke kolom 3, lalu ke kolom 7, lalu ke kolom 5, dan kembali lagi ke kolom 9. Masih menggunakan rumus plus min. Didapat plus 9, min 3, plus 7, min 5, dan jika ditotal jumlahnya adalah 8. Stepping stone dari pabrik C ke Medan diperoleh nilai 0. Selanjutnya, stepping stone dari pabrik D ke Surabaya diperoleh nilai 3. Lalu, rangkumannya biaya kirim minimum dari yang di atas, yaitu yang pertama dari pabrik A ke Jakarta, yaitu 100 dikali 5 per unit sama dengan 500. Dari pabrik B ke Jakarta 200 dikali 3 sama dengan 600. Dari pabrik C ke Jakarta 100 dikali 7 sama dengan 700. Dari pabrik C ke Surabaya 200 dikali 5 sama dengan 1000. Dari pabrik D ke Jakarta 100 dikali 8 sama dengan 800. Dari pabrik D ke Medan 300 dikali 7 sama dengan 2100. Lalu di total 500 ditambah 600 ditambah 700 ditambah 1000 ditambah 800 ditambah 2100 sama dengan 5700, dan dikali 1000 karena satuannya ribuan ya, sama dengan totalnya 5.700.000 rupiah. Kesimpulannya, proses transportasi pengiriman barang lebih optimal pada PT ABD. 2. Penerapan metode stepping stone sangat cocok digunakan untuk transportasi pengiriman barang karena biaya yang dihasilkannya optimal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.